Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi kita akan menikmati sajian rohani kita pada hari ini, menikmati Renungan 79, firman Tuhan kita akan lihat bersama-sama dalam Amsal pasal 27. Ayat 1 dan ayat 2. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita deklarasikan rise up. Bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita nikmati setiap waktu dalam kehidupan kita akan terus membangkitkan semangat kita dan hidup kita dapat menjadi dampak bagi sesama dan terlebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita nikmati ayat firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 1 dan 2 saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, "Janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu." Ayat berikut, "Biarlah orang lain yang memuji engkau dan bukan mulutmu sendiri, orang asing dan bukan bibirmu sendiri." Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Amsal Salomo kembali mengingatkan kita tentang hal-hal yang kita harus lakukan, kita hidupi dalam kehidupan ini. Nah, saya berikan judul untuk kedua ayat ini yaitu hidup dalam kerendahan hati. Dua ayat ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa ada suatu peringatan Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, sebagai pembukaan untuk kita memahami dua ayat ini, saya membagikan tentang kisah seorang pembicara dalam suatu seminar. Pembicara ini berkata bahwa dia sudah menyediakan segala sesuatu, ya rancangannya, dan juga dia berkata bahwa dia sudah merancang bisnisnya, sudah melakukannya selama 10 tahun ke depan. Dan dia juga berkata dia akan pensiun di umur 50 tahun. Dan dia berkata setelah pensiun dia akan bersenang-senang ke luar negeri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika beliau berkata demikian, beberapa tahun yang kita juga lewati bersama, beberapa tahun kemudian terjadilah pandemi. Dan ketika pandemi itu terjadi, segala sesuatu yang sudah dirancangkan oleh beliau, usahanya, bisnisnya, yang tadinya dengan percaya diri, dengan lantang dia berkata, "Aku membangun bisnisku 10 tahun ke depan dan 50 tahun aku pensiun." Namun dengan adanya pandemi, semua itu berlalu dan semua itu tidak dapat menghasilkan sesuai apa yang diharapkan oleh beliau. Dan dia berkata pada akhirnya, "Saya tidak pernah menyangka semua ini bisa terjadi." Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, apapun setiap rancangan kehidupan kita, ya kita manusia boleh merancang apapun, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada hari esok. Oleh karena itu dua ayat tersebut adalah peringatan keras dari Allah untuk setiap kita anak-anak Tuhan, di mana dikatakan bahwa Allah itu sangat memberi kita kasih-Nya melalui peringatannya. Ini adalah peringatan yang tepat bagi orang-orang yang terlalu percaya pada kekuatan dirinya, terlalu percaya pada kekuatan sendiri dan lupa bahwa masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari jangan pernah lupa bahwa sebisa apapun, sekuat apapun, semampu apapun hidup kita, merancang segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari ayat ini. Bapak Ibu, yang pertama yang kita perlu ketahui dari ayat-ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa jangan kita memegahkan diri tentang hari esok, ya. Amsal 27 ayat 1. Jangan kita memegahkan diri tentang hari esok. Mengapa kita tidak boleh memegahkan diri tentang hari esok? Padahal kita cukup memiliki rancangan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk masa depan kita. Yang perlu kita ketahui, ada keterbatasan pengetahuan manusia. Jadi setiap kita manusia memiliki keterbatasan pengetahuan. Sebesar apapun pengetahuan kita, sepintar apapun kita, tapi kita masih terbatas. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok.
Dan firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan bahwa juga firman Tuhan ini berkata ya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya hidup kita ini hanya sementara. Sesederhana itu keberadaan kita di dunia ini. Oleh karena itu patut kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan, keahlian, kehebatan untuk menjalani hari-hari hidup kita. Bahkan dapat merancang masa depan kita ke depan. Namun Tuhan katakan di Amsal 16 ayat 3 ya, dikatakan bahwa kita itu harus menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Dan dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan hidup kita ini hanya sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apalah artinya kalau kita membanggakan diri kita, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, itu tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu kita harus bersandar kepada Tuhan. Lalu mengapa kita tidak boleh membanggakan diri? Kita tidak boleh bangga atas tiap apapun yang kita capai dalam kehidupan ini. Dikatakan jangan memuji diri untuk hari esok. Selain manusia itu memiliki keterbatasan pengetahuan, supaya manusia itu memiliki ketergantungan total kepada Tuhan. Ini maksud firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya Bapak Ibu Saudara harus memiliki ketergantungan total hanya kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang kita miliki, bukan kepada pengetahuan kita atau kehebatan kita. Meskipun kita cukup mampu, tapi ingatlah kemampuan kita itu datangnya daripada Tuhan. Nah, orang yang bijak bukan karena banyak merancang masa depan tanpa Tuhan, tetapi yang melibatkan Tuhan dalam setiap rencana hidupnya. Kembali lagi Amsal 16 ayat 3. Ya, mengingatkan kita, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rancanganmu. Amin. Ketika kita menyerahkan segala rancangan kita kepada Tuhan, perbuatan kita kepada Tuhan, maka apa yang kita rancangkan juga dapat terlaksana dengan baik. Nah, puji Tuhan, ada sebuah ilustrasi bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ilustrasi ini tentang seorang anak kecil yang berjalan di tengah badai dan tangannya dipegang oleh tangan ayahnya. Ketika dia dipegang oleh tangan ayahnya, ia tidak takut karena tangan yang memegangnya adalah tangan yang lebih kuat darinya. Begitu pula dalam kehidupan kita, masa depan kita aman hanya jika kita bergandengan tangan dengan Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat menggandeng tangan kita dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita yang sebenarnya kuat namun lemah. Hanya kekuatan Tuhanlah yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita bersama Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan bagian yang kedua di ayat yang kedua. Ya, larangan atau perintah Tuhan dikatakan, biarlah orang lain memuji bukan dirimu sendiri. Ya, jangan memuji diri sendiri, biar orang lain yang memuji dirimu. Kenapa harus orang lain yang memuji kita, yang memuji Bapak Ibu Saudara? Ya, dikatakan bahwa ketika kita berhasil dan kita mulai memuji diri kita sendiri di hadapan orang, ada unsur kesombongan, ada bahaya kesombongan di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan ingin menjaga perilaku, bahkan Tuhan ingin menjaga kehidupan kita supaya kita tidak jatuh dalam bahaya kesombongan. Sebab Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Dan dalam dunia yang penuh dengan pencitraan dan juga media sosial Bapak Ibu Saudara, orang mudah sekali membanggakan dirinya sendiri. Dan di dalam Lukas 18 ayat 14 dikatakan Tuhan tidak berkenan kepada orang yang meninggikan diri. Oleh karena itu jangan meninggikan diri Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang meninggikan diri. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ketika kita meninggikan diri, bukan hanya Tuhan tidak berkenan atas hidup kita, tapi juga ada garis merahnya.
ia akan direndahkan. Bapak Ibu tentu tidak ingin menjadi orang yang direndahkan. Kita ingin menjadi orang yang dihormati, orang yang dihargai, orang yang layaknya diperlakukan sebagai manusia yang juga memiliki kehormatan di hadapan Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mengapa harus orang lain yang memuji kita? Dan Tuhan bilang pujian itu akan datang dari orang lain, bukan dari diri kita. Karena orang yang tidak memuji diri sendirinya adalah orang yang memiliki karakter yang mulia. Dan karakter mulia yang ada pada dirinya akan terlihat dari kerendahan hati orang tersebut. Ketika kita bertemu dengan pribadi-pribadi yang hidup dalam kerendahan hati, maka disitulah letak karakter yang mulia yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Dan ini adalah hal yang besar, yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang benar-benar besar tidak perlu mengumumkan prestasinya. Biar orang lain yang melihat, orang lain yang membanggakan dirinya, orang yang lain yang memuji prestasinya. Dan biarlah kesaksian hidup kita yang bercerita, yang berbicara, bukan mulut kita sendiri. Itu yang firman Tuhan maksudkan dan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, ada satu ilustrasi lagi dalam bagian kedua ini. Kita belajar dari binatang ciptaan Tuhan. Seekor lebah maksud saya. Seekor lebah itu tidak bersuara seperti lalat. Bapak Ibu perhatikan terlebih lalat hijau. Dia akan mendengung bahkan kedengaran satu ruangan ketika lalat hijau itu terbang. Nah, lebah ini tidak bersuara seperti lalat. Tetapi hasil kerjanya madu. Hasil kerjanya sesuatu yang menguntungkan, madu. Dan menjadi bukti dari kualitas seekor lebah yang tidak bersuara. Dan juga menjadi bukti dari kemampuan hidup seekor lebah. Nah, orang bijak tidak mencari tepuk tangan, tetapi hidupnya menghasilkan buah yang nyata. Seperti lebah, ada hasilnya meskipun dia tidak bersuara. Kita pun dalam hidup kita tidak minta untuk orang lain tepuk tangan bagi kita, tapi biarlah setiap prestasi kita itu, kehidupan kita yang menceritakan siapa diri kita, dan pujian itu datang dari mulut orang lain, bukan dari diri kita, supaya kita tidak bermegah diri dan tidak jatuh dalam bahaya kesombongan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan cepat membanggakan pencapaian kita, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan atas semuanya itu. Dan juga mari kita libatkan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Mulailah setiap hari dengan doa. Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi, seperti doa Tuhan Yesus. Dan bangun setiap reputasi melalui karakter, bukan kata-kata. Sebab Tuhan melihat setiap tindakan dan apapun yang kita lakukan. Jadilah pribadi yang konsisten, bisa dipercaya, dan tidak haus akan pujian. Dan mari Bapak Ibu kita terus hidup di dunia yang serba tidak pasti ini. Kita terus berharap kepada Tuhan, dan firman Tuhan akan juga mengajarkan kita bagaimana kita hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan dan menjauhkan diri kita dari sikap yang membanggakan diri kita. Dan kita belajar setiap kehidupan kita bisa berkata, terpujilah Tuhan, Tuhan yang menciptakan saya. Dan kita berkata seperti pemazmur memuji Tuhan dalam Mazmur 31 ayat 15 dikatakan, aku percaya kepadamu ya Tuhan, masa depanku ada di dalam tangan-Mu. Dan biarlah pujian dan pengakuan ini juga keluar dari mulut bibir kita bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian, mujizat dalam keluarga, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan kesaksian maupun permohonan doa melalui chat WhatsApp di nomor 081327420008. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa.
Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kami banggakan dalam kehidupan ini. Tuhan, kami bersyukur buat setiap rancangan-Mu dalam hidup kami, dan kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap pencapaian hidup kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang mendatangkan pujian bagi kami melalui sesama kami, dan terus kami hidup dalam kerendahan hati seperti Engkau Yesus adalah rendah hati. Kami mau belajar dari pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa keluarga GPD El Shaddai Magelang. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang yang tak berpengalaman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.